Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Baharudin di Baharudin Channel. Sebelum lanjut ke video, seperti biasa saya ucapkan banyak terima kasih untuk Anda yang telah mengklik dan menyempatkan menonton video. Jangan lupa dukung channel ini agar terus bisa berkembang dan untuk dapat membuat video-video yang bermanfaat. Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan isi di kolom komentar di bawah video ini. Oke, selanjutnya mari kita saksikan dan kita simak materi selanjutnya. Micrometer outside. Jadi materi untuk kali ini kita lebih spesifik membahas tentang mikrometer luar atau outside micrometer. Jadi pembahasan yang lalu sudah kita bahas tentang mikrometer. Jadi kali ini saya akan membahas secara khusus mengenai mikrometer luar atau outside micrometer. Kali ini mikrometer luar yang saya akan bahas yaitu mikrometer yang skala pengukurannya 0 sampai dengan 25 mm, tetap dengan ketelitian 0,01 mm. Jadi secara konstruksi seperti ini. Jadi di sini ada tertera 0 sampai dengan 25. Jadi kemampuan dia mengukur itu mulai dari 0 sampai dengan 25 mm. Kemudian adapun beberapa komponen daripada mikrometer luar ini. Yang pertama, ini yang saya tunjuk ini adalah anvil. Anvil itu bagian yang tidak bergerak. Bagian yang tidak bergerak. Kemudian yang ini adalah spindle. Bagian yang bergerak. Jadi maju mundur. Kemudian yang ini adalah rotor. Rotor inilah yang akan kita putar nantinya pada saat kita melakukan pengukuran pada benda kerja. Ini juga sebagai tanda pada saat benda kerja tersebut sudah pas ya menyentuh antara ujung daripada anvil dengan spindle, itu akan berbunyi. Artinya apa? Itu sudah menyentuh antara di satu sisi dengan sisi yang lainnya. Kemudian sebelum kita melakukan pengukuran, hal yang terpenting adalah kita melakukan kalibrasi. Jadi untuk mikrometer luar yang skala pengukurannya 0 sampai dengan 25, kita melakukan kalibrasi seperti ini. Jadi kita putar skala rotornya. Jadi kita putar rotornya ini sampai dia menyentuh ujung antara anvil dengan spindle, sampai dia berbunyi. Kemudian kita perhatikan ya, di sini antara skala sleeve. Jadi skala sleeve ini maksudnya skala di atas dan skala di bawah. Jadi perpaduan antara skala di atas dan skala di bawah itu dikatakan skala sleeve. Jadi
Kalau dia skala pengukurannya 0 sampai 25, artinya posisi 0 yang ada di skala slip tadi itu sejajar dengan 0 yang ada di skala timbal, ya. Jadi skala timbal. Jadi skala timbal tuh yang di sini, ya. Tuh. Jadi seperti itu. Jadi pada saat posisi antara skala sleeve dengan skala timbal tidak satu garis atau sejajar, maka kita perlu melakukan yang namanya kalibrasi. Jadi kalibrasi itu sangat penting. Untuk apa? Supaya hasil pengukuran kita akurat ataupun presisi. Jadi seandainya tadi tidak sejajar ataupun satu sumbu antara skala slip dengan skala timbal tadi, maka perlu kita melakukan yang namanya penyetelan. Jadi alat penyetelnya atau pengunci penyetel atau istilahnya wrench, ya seperti ini. Jadi seperti ini kuncinya. Jadi seandainya posisi 0 itu berada di atas, ya, di atas garis, ya, berada di atas garis, ya, maka garis posisi 0 skala timbal berada di atas garis skala slip, maka kita melakukan penyetelan tadi. Dengan apa? Dengan wrench ini. Maka posisikan pengunci ini ada lubang kecil nih. Jadi kita putar. Jadi seperti ini. Ya, kita putar. Ya, sesuai dengan arahnya tadi. Sampai benar-benar posisi antara skala sleeve itu segaris atau satu sumbu dengan skala timbal tadi. Jadi seandainya sudah selesai kita melakukan penyetelan, maka barulah kita bisa melakukan pengukuran. Sahabat Baharudin Channel, adapun fungsi daripada mikrometer luar ini juga sudah kita pernah bahas, tetapi kali ini saya akan mengulas kembali. Yang pertama adalah fungsinya itu adalah untuk mengukur diameter luar, ya, diameter luar. Ya, contoh misalkan ini ada sebuah benda, kita tempatkan, kita mau mengetahui berapa sih diameternya. Jadi kita tarik sampai dia benar-benar nyentuh. Ya. Nih. Posisinya seperti ini. Ya. Nah, jadi ketika sudah dekat ujung anvil dengan spindle, maka kita gunakan return sampai dia berbunyi. Setelah berbunyi, ya, baru kita, seandainya nanti ada mikrometer yang di bagian yang di sini ada pengunci, maka kita kunci terlebih dahulu, baru kita lepaskan, ya, baru kita baca, ya, baru kita baca. Jadi
proses pengukuran atau penempatannya pada saat kita melakukan pengukuran diameter luar seperti itu. Yang kedua, pada saat kita melakukan pengukuran ketebalan, sama posisinya, di posisi seperti ini. Jadi kita kembali melakukan pemutaran pada rotor sampai dia berbunyi klik klik klik, ya. Barulah kita kunci. Seandainya tadi ada penguncinya di sini, maka kita buka, baru kita melakukan pembacaan terhadap alat ukur mikrometer ini. Tuh, jadi itulah proses cara kita menggunakan mikrometer. Kemudian selanjutnya, bagaimana caranya kita melakukan pembacaan terhadap mikrometer luar ini? Jadi ketika kita mengukur diameter luar ini seperti ini tadi, oke, ya, benda kerja kita lepaskan, barulah kita baca. Cara membacanya seperti apa? Kita lihat posisi skala slip tadi. Jadi skala slip tadi, skala di atas garis dan skala di bawah garis, ya, dengan skala timbal. Jadi satu strip skala di atas garis itu adalah nilainya 1 mili. Kemudian yang di bawah, skala di bawah adalah 0,5. Kemudian yang di skala timbal satu stripnya adalah 0,01 mm. Jadi setelah kita melakukan pengukuran tadi, maka kita lihat posisi daripada skala di atas garis tadi. Jadi kita lihat posisinya di sini adalah tertera skala di atas garis tadi adalah 14 mm, ya, 14 mm yang skala di atas garisnya tadi. Kemudian skala di bawah garis, kita anggap 0. Kenapa dianggap 0? Karena setelah skala di atas garis itu angka 14 tadi, setelah angka 14 tadi itu tidak ada terlihat strip yang di bawah, ya, yang menyentuh leher daripada skala timbal tadi, maka kita baca 0 di skala timbal, di skala di bawah garis. Kemudian kita perhatikan kembali, ya, skala timbal, garis sejajarnya terhadap angka atau strip keberapa. Ternyata di sini adalah strip yang ke 17. Jadi 15, 16, 17. Sehingga kita baca hasil pengukuran daripada benda kerja kita ini yaitu adalah 14,7 mm. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang kedua. Tadi yang dimensinya yang kecil, sekarang yang besar, ya. Sama seperti tadi, kita tempatkan dia di antara anvil dan spindle. Kita putar rotornya sampai dia berbunyi, kemudian baru kita lepaskan benda kerja, baru kita baca, ya. Di sini pembacaannya adalah, jadi di sini skala, kita perhatikan skala di atas garis, ya. Kita pecah dulu yang skala slip tadi. Jadi skala slip, saya ingatkan kembali, skala slip itu perpaduan antara skala di atas garis dengan skala di bawah garis. Itulah dikatakan skala slip, ya. Jadi di sini untuk mudah
mempelajarinya, maka saya gunakan dua istilah. Jadi sekarang saya baca, saya pecah skala slip tadi. Jadi saya contohkan dulu. Kita lihat skala di atas garis. Berapa sih angkanya? Nah, ternyata kalau kita lihat di sini adalah 15 skala di atas. Kemudian apakah ada skala di bawah garis bisa terbaca? Ya. Ketika kita perhatikan di sini, ya, setelah angka 15 tadi, strip yang di bawah ataupun skala di bawah garis itu ada muncul. Jadi kalau ketika dia ada muncul, maka kita baca nilainya 0,5 mm. Kemudian kita lihat garis sejajar, garis sumbu skala slip tadi ya, dia sejajar dengan angka berapa di skala timbal. Kita perhatikan di sini ternyata di angka 39. Jadi 39. Jadi kalau pembacaan di 39 atau angka 39 berarti nilainya nanti adalah 0,39. Jadi seandainya kita baca hasil pengukurannya, perpaduan antara skala di atas garis, skala di bawah garis dengan skala timbal atau yang lainnya, perpaduan antara skala slip dengan skala timbal, 15 ditambah 0,5 ditambah 0,39, sehingga hasil pembacaan kita adalah 15,89 mm. Jadi seperti itu kita melakukan pembacaan ya. Begitu juga nantinya ketika kita mengukur ketebalan ya, kalau dia bentuknya persegi seperti ini, sama polanya tadi ya, sama polanya tadi. Jadi kita lakukan seperti ini posisinya, kita lepaskan benda kerja, barulah kita baca hasilnya ya. Jadi baik kita mengukur diameter luar maupun mengukur ketebalan, itu proses pembacaannya sama ya. Jadi proses pembacaannya sama. Jadi saya ingatkan kembali, skala yang ada di mikrometer luar ini pada dasarnya itu ada 3 kalau kita mau rincikan tadi ya. Yang pertama skala di atas garis, yang kedua skala di bawah garis, kemudian yang ketiga adalah skala timbal. Namun kalau mau kita sederhanakan, skalanya itu ada 2. Yang pertama, perpaduan antara skala di atas garis dan skala di bawah garis itu dikatakan skala slip. Kemudian ada skala timbal. Jadi itulah mengenai jenis-jenis ataupun macam-macam skala yang ada pada mikrometer. Sahabat Baharudin Channel, demikianlah yang dapat saya share mengenai alat ukur mikrometer luar ini. Kita akan berjumpa kembali pada pembahasan materi lainnya di Baharudin Channel, channel kesayangan kita. See you again.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih guys. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan subscribe dan like jika video ini bermanfaat, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik.